ihtiram. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Nah, semoga semangatnya juga sampai akhir pembelajaran ini. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut, untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak semua? Ada. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Sama? Eja. Hanya itu saja? Ya. Yang dua itu keterangannya kenapa tidak masuk? Baik, tanpa keterangan kita doakan semoga besok bisa kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira tadi malam ada yang sudah belajar? Ada. Baik, sebelumnya untuk mengecek konsentrasi kalian pada pagi hari ini, Bu Guru akan melakukan sebuah ice break. Ikuti instruksinya, ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Sudah siap? Sudah. Baik. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Baik, terima kasih. Berarti hari ini semuanya sudah fokus dan siap mengikuti pembelajaran. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari apa anak-anak semua? Pelestarian lingkungan. Kira-kira upaya apa yang kita lakukan dalam pelestarian lingkungan tersebut? Silakan. Melakukan reboisasi. Kemudian ada yang lain? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah upaya yang dilakukan dalam pelestarian lingkungan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi, masih berkaitan dengan lingkungan, yaitu tentang sumber daya alam. Baik, sebelumnya Bu Guru ingin menampilkan sebuah gambar. Coba diperhatikan di depan. Di depan itu ada gambar apa saja anak-anak semua? Pensil. Kemudian apa lagi? Cincin dan Nah, pada gambar pertama itu pensil. Bahan bakunya apa pensil? Kayu kita bisa dapatkan di mana? Hutan. Kemudian yang kedua itu ada perhiasan, yaitu cincin. Kita bisa dapatkan di mana anak-anak semua? Di pertambangan. Dan yang ketiga itu ada ikan. Ikan itu
kita bisa dapatkan di mana? Di laut. Nah, jadi itulah contoh dari sumber daya alam. Apakah semuanya tersedia di Indonesia? Tersedia. Coba sekarang setelah ini kita amati lingkungan kita atau tempat kita saat ini. Apakah kamu menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Iya, banyak digunakan. Iya. Kemudian ada kursi, iya kan? Ada meja, kemudian pensil, dan banyak hal lain yang digunakan untuk kehidupan kita, dan itu semuanya berasal dari alam. Setelah kita ketahui semuanya, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, anak-anak semua. Yang pertama itu apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, itu tujuan pertama kita. Kita harus mampu mengidentifikasi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua itu kalian harus mampu menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yang ketiga itu kalian harus mampu menyajikan sebuah laporan mengenai potensi sumber daya alam. Nah, yang tujuan yang ketiga ini maksudnya untuk diskusi, penilaian diskusi kelompoknya. Paham? Baik. Kita lanjut. Nah, teknik penilaiannya di sini ada 3, anak-anak semua. Ya, yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, bisa dilihat di depan, di mana penilaian sikap itu maksudnya kalian harus aktif, kemudian disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau soal. Kemudian pengetahuannya ketika melaksanakan atau mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian kalau keterampilan itu saat diskusi dan presentasi di depan kelas. Sekarang Bu Guru akan menganalogikan sumber daya alam tersebut. Akan tetapi di sini Bu Guru akan mengecek kemampuan awal kalian, ya. Bu Guru akan berikan soal, ada 2 di sini. Yang pertama, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Silakan. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kemudian soal yang kedua. Bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, dataran tinggi, dan dataran rendah? Coba yang laki-laki, silakan. Ada yang tahu? Egi. Bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pesisir? Mata pencaharian nelayan. Iya, kemudian apa lagi? Budidaya rumput laut. Iya, budidaya rumput laut. Kemudian ada yang lain? Budidaya ikan. Budidaya ikan. Kemudian yang tinggal di dataran tinggi. Silakan Nadine. Mata pencaharian petani, peternak, dan membuka tempat wisata. Yang ketiga itu yang tinggal di dataran rendah. Ari, silakan. Kira-kira karakteristiknya apa? Eca, silakan dijawab. Mata pencaharian perkantoran, perusahaan, perdagangan. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk mengamati bentang alam yang ada di Indonesia. Kira-kira dari gambar yang 2 ini, kira-kira gambar pertama itu apa? Pesisir. Kemudian yang kedua? Iya, yang pertama itu pesisir.
Nah, pada pesisir ini potensinya apa yang ada di sana? Banyak sekali ya, ada ikan, kemudian apa lagi? Apalagi kepiting, kemudian apa lagi? Kerang dan lain sebagainya. Karakteristiknya itu nelayan, terus pengrajin dan budidaya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah dataran tinggi. Potensinya apa di sana? Iya, karakteristiknya apa? Kemudian apa lagi? Iya, jadi sudah paham semua ya apa potensinya dan bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Inilah bentang alam yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti yang tadi sudah ada yang bisa menjawab bahwa sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada, iya, yang terdapat di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua, anak-anak semua. Apa saja? Di sana ada dua, yaitu sumber daya alam. Kemudian apa lagi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itu berdasarkan kelestariannya. Sedangkan berdasarkan potensinya di sini ada tiga, yaitu hutan, tambang, kemaritiman. Iya, ada hutan, tambang, dan kemaritiman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan tidak dapat habis apabila digunakan secara bijaksana. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu maksudnya apa? Yang jumlahnya sedikit dan sewaktu-waktu dapat habis. Contohnya kita bisa lihat sekarang, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya adalah air, tanah, matahari dan juga hutan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu adalah nah, jadi banyak sekali contoh sumber daya alam tersebut. Coba sekarang kalian lihat. Inilah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tuh ada air, nah, jadi hutan ini termasuk dalam sumber daya alam apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya, pinter. Sekarang kita akan menayangkan sebuah video, anak-anak semua. Tolong diperhatikan ke depan dan dicatat apa yang perlu ditanyakan. Silakan didengarkan ya. Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kita kali ini akan kita batasi pada pembahasan tentang sumber daya alam berupa hutan.
Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, jadi pada tayangan video tersebut kira-kira daerah mana saja yang masih ada hutannya? Papua, Kalimantan, Sulawesi, Dan Sulawesi. Apakah di Jawa masih ada? Ada, akan tetapi kurang atau bahkan akan punah. Apa penyebabnya? alih fungsi lahan, Alih fungsi lahan. Lahan itu dijadikan apa? Pemukiman. Kemudian apa lagi? Apalagi persawahan, jalan tol, bahkan perusahaan. Nah, itulah permasalahan yang terjadi pada hutan kita di Indonesia. Sekarang Bu Guru akan membentuk sebuah kelompok. Terdapat 3 kelompok di sini ya. Ya, terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik. Sekarang silakan duduk bersama teman kelompoknya. Kalau sudah duduk bersama teman kelompoknya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Akan tetapi sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan teknik pengisian dari LKPD tersebut. Tolong didengarkan apa yang Bu Guru jelaskan. Kalau sudah, lihat dulu LKPD-nya, kemudian dengarkan apa yang Bu Guru jelaskan. Sudah dilihat? Sudah. Baik, cara pengisian dari LKPD tersebut, kalian harus baca terlebih dahulu artikel tersebut dan baca buku pegangan siswanya dari halaman 127 sampai dengan 130. Kalian diskusikan di sana apa sih masalah yang terjadi pada hutan tersebut. Apakah ada atau tidak? Apa dampaknya? Apa upaya menanggulangi permasalahan tersebut? Itu yang kalian diskusikan bersama. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan bisa dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian kelompok yang ketiga sudah? Iya. Ada yang ditanyakan? Sudah? Baik, sekarang kalau sudah silahkan dicatat supaya nanti pas presentasi bisa dibacakan. Yang ini, permasalahan apa yang terjadi? Kemudian upaya apa dan dampaknya apa? Silahkan dibaca juga di bukunya seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Iya, pintar. Lanjut. Kerjakan LKPD-nya di sini. Apa yang terjadi? Akibatnya apa? Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Jangan hanya satu saja yang berpikir karena kita memiliki beberapa otak di sini. Berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa kita cari dari sini dan juga kita baca. Sudah. Baik. Tunggu dulu teman yang lain. Kalau sudah, dicoba untuk mengisi LKPD-nya. Iya, yang ini. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sekarang kelompok bambu yang akan terlebih dulu maju untuk mempresentasikan. Perwakilannya 3 orang saja, silahkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok bambu yang beranggotakan 6 orang, yaitu Imtia Meisya Putri, Naila Humairah,
berdirinya kami di sini akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi tentang sumber daya alam hutan dan masalah yang terjadi pada deforestasi hutan. Soalnya yang akan dibacakan oleh Mutia Meisha Putri. Silakan, nanti apabila ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Masalah yang terjadi deforestasi hutan, apa penyebabnya? 1. Penyebab pada deforestasi hutan yaitu pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. 2. Aktivitas tambang dan pengeboran. 3. Perambatan hutan. 4. Adanya transmigrasi. 5. Terjadinya kebakaran. Apa dampaknya? 1. Berkurang hingga punahnya flora dan fauna. 2. Terganggunya siklus air. 3. Terjadinya bencana. 4. Terjadinya perubahan iklim hingga pemanasan global. Cara mencegah deforestasi hutan yaitu melakukan reboisasi, pengawasan hutan, lakukan pakai sistem tebang pohon. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kira-kira? Tidak ada? Baik, kalau begitu silakan ditutup. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Kasih apresiasi. Baik, anak-anak semua, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi sudah dipahami atau belum? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang Bu Guru akan memperjelas lagi bahwa permasalahan yang terjadi itu adalah deforestasi hutan ya. Jadi deforestasi hutan itu maksudnya apa? Berubahnya kawasan hutan menjadi lahan yang lain, entah itu lahan perkebunan atau lahan apa lagi? Pertanian, dijadikan perusahaan ataupun yang lain. Apa dampak dari deforestasi tersebut? Di sini berdampak untuk untuk flora dan faunanya. Kemudian apa lagi? Siklus airnya. Kemudian bencana dan perubahan iklim, pemanasan global. iya, kemudian selain dampak itu bagaimana sekarang cara kita menanggulangi? Iya, lakukan reboisasi. Reboisasi di sini maksudnya itu adalah menanam kembali pepohonan yang sudah ditebang. Kemudian selain reboisasi, kita juga bisa melakukan apa lagi anak-anak semua? Hah? Pengawasan hutan. Jangan sampai ada orang-orang yang berniat buruk atau melakukan penebangan secara liar masuk ke dalam hutan tersebut. Kemudian apa lagi? Iya. Dan selain itu ada yang lain lagi? Baik, itu adalah upaya yang kita lakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada hutan kita di Indonesia. Untuk itu kita harus melestarikannya dengan cara bijaksana agar hutan kita itu tidak hilang ya anak-anak semua, karena di sana bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Baik. Sekarang Bu Guru akan memberikan sebuah soal yang akan dikerjakan secara mandiri untuk menguji apakah kalian sudah paham betul atau tidak. Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Secara mandiri dijawab di sana untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi saat ini atau belum. Itu adalah tes tertulis. Iya. Silakan. Itu dikerjakan secara mandiri pada buku latihannya. Ya, dijawab langsung. Ambil buku silahkan. Dikerjakan di
Buku latihan itu adalah tes tertulis. Bisa dijawab? Ya, gampang atau sulit? Yang tadi kita sudah pelajari untuk mengetes. Apakah kita paham atau tidak tentang materi yang sudah kita presentasikan dan ibu guru jelaskan tadi? Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan di depan kelas bersama bu guru. Baik anak-anak, di sini kita mencoba menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan coba belajar, simpulkan apa sih hasil dari materi kita, pembelajaran kita hari ini. 1 atau 2 orang nanti menyimpulkan. Silahkan dicoba dulu membuatnya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini adalah apa saja. Seperti itu. Ada yang sudah bisa? Iya. Kesimpulannya, Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ada yang lain lagi? Silahkan 1 orang lagi menyimpulkan hasil kita hari ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air, tanah, hutan, mineral. Apa lagi? Itu saja. Baik, jadi kesimpulan pada pagi hari ini itu bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada dalam permukaan bumi ini yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sumber daya alam itu banyak sekali jumlahnya. Entah itu kita bisa manfaatkan menjadi apa, tergantung kita apa yang kita butuhkan saat ini. Ya atau tidak? Ya. Baik. Itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini, anak-anak semua. Jadi kira-kira pada pertemuan kita pagi hari ini, apakah ada yang menarik dari pembelajaran kita menurut kalian? Ada. Apa hal menarik tersebut? Bahwa kebutuhan kita sehari-hari itu termasuk sumber daya alam. Kemudian, hal baru apa yang kalian dapatkan ketika belajar sumber daya alam tersebut? Ada yang tahu? Coba, apa? Hal baru yang kalian rasakan setelah belajar sumber daya alam bersama ibu guru saat ini? Kita bisa mengetahui apa saja? Iya, kemudian apa lagi? Jenis sumber daya alamnya apa? Kemudian dampak dari penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Ya, itu semuanya sudah kita ketahui. Jadi di sini untuk pertemuan berikutnya kita bisa melihat di halaman berapa di sini? Di halaman 134 itu kita akan pelajari pada minggu berikutnya, yaitu tentang Sumber daya alam tambang. iya, dan sumber daya alam maritim. Tugas kalian itu adalah membacanya untuk pertemuan kita berikutnya. Silakan dibaca dulu supaya ada modal kita pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.